Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita sedang belajar Torah, kita masih kitab Bilangan pasal ke-9. Kita akan baca ayat 1 sampai 14, tapi nanti saudara baca semua sampai 23 ya, seluruh pasal ini. Kita akan baca Bilangan 9 ayat 1 sampai 14. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan berbicaralah Yahweh kepada Moshe di padang gurun Sinai. Pada bulan pertama tahun yang kedua, setelah mereka keluar dari tanah Mesir dengan berfirman. Dan haruslah Bani Israel merayakan Paskah pada waktu yang ditentukan. Pada hari ke-14 bulan ini, di antara waktu petang, engkau harus merayakannya pada waktu yang telah ditetapkan. Kau harus merayakannya menurut segala ketetapannya dan menurut segala peraturannya. Lalu Moshe berkata kepada Bani Israel untuk merayakan Paskah. Dan mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama hari ke-14 bulan itu. Di antara waktu petang di padang gurun Sinai, sesuai dengan segala yang telah Yahweh perintahkan kepada Moshe. Demikianlah Bani Israel melakukannya. Dan ada orang-orang yang menjadi cemar karena mayat, sehingga mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang mendekat ke hadapan Moshe dan ke hadapan Harun pada hari itu. Orang-orang itu berkata kepadanya, kami menjadi cemar karena mayat. Mengapa kami dicegah sehingga kami tidak dapat mempersembahkan korban kepada Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan di tengah-tengah Bani Israel? Moshe berkata kepada mereka, tunggulah dan aku akan mendengar apa yang akan Yahweh perintahkan mengenai kamu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, jika salah satu dari kamu atau dari keturunanmu menjadi cemar oleh karena mayat atau sedang dalam perjalanan jauh, maka dia harus tetap merayakan Paskah bagi Yahweh pada bulan yang kedua hari yang ke-14 di antara waktu petang. Haruslah mereka merayakannya. Mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Janganlah mereka meninggalkan apapun daripadanya sampai pagi, dan janganlah mematahkan sepotong tulang pun padanya. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Namun orang yang tahir dan tidak sedang dalam perjalanan, dan dia gagal merayakan Paskah, orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya, karena dia tidak membawa persembahan Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan. Orang itu akan menanggung dosanya. Dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu dan ingin merayakan Paskah bagi Yahweh, dia harus melakukannya menurut ketetapan Paskah dan menurut peraturannya. Engkau harus memiliki satu ketetapan, baik bagi orang asing maupun bagi penduduk asli tanah itu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan. Saya percaya berulang-ulang ya kita membaca tentang perayaan-perayaan ini. Dan senantiasa saya juga ingatkan kepada kita semua, firman yang sama yang kita baca, semua firman itu adalah rahasia pribadi Tuhan. Dan saya percaya setiap kita Tuhan kehendaki membacanya, memeditasinya, pasti ada hal-hal baru yang saya percaya dia sanggup untuk menyingkapkannya bagi kita ya. Karena itu saya mengucap syukur ya, saya baca-baca lagi apa ya, tapi ya itulah cara Tuhan.
diulang terus. Karena itu ada khusus dari 5 kitab Torah yang terakhir itu disebut kitab ulangan, diulang. Namanya ulangan ya pasti supaya kita semakin hari iman percaya kita semakin bertambah-tambah sampai sempurna, terlebih waktu kedatangan Tuhan sangat-sangat dekat ya. Kita tahu bahwa Paskah yang pertama kali dirayakan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, kita meditasi, kita observasi di dalam kitab Keluaran. Pasal ke-12, Paskah atau Pesah atau Passover ya. Adalah satu perintah Tuhan untuk memperlihatkan kepada bangsa pilihannya, yaitu anak sulungnya, yaitu bangsa Israel. Cara Tuhan untuk setelah waktu Tuhan genap, ya. Setelah waktu Tuhan genap, maka bangsa ini dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, kita tahu dan kita sudah belajar bahwa bangsa pilihan Tuhan diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun. Berdasarkan kitab Kejadian pasal ke-15. Ketika bapak moyang mereka yaitu Abraham. Ya. Ketika dia ragu-ragu untuk menerima janji Tuhan bahwa tanah yang pernah dia injak ya dari perbatasan Sungai Mesir sampai kepada Sungai Efrat ya itu akan menjadi milik keturunannya. Tetapi karena dia ragu-ragu maka Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan korban. Tidak disebut itu dosa ya. Tetapi kita sudah belajar kalau ada korban yang harus dibakar, dipersembahkan, berarti ada dosa. Atau saya menyimpulkan karena ada perintah Tuhan kepada Bapak Abraham untuk mempersembahkan korban. Saya menyimpulkan bahwa Abraham dalam pandangan Bapa Yahweh. Karena Abraham ragu-ragu akan perkataan Tuhan. Keraguan dalam pandangan Tuhan adalah dosa. Dan akibat dosa, Abraham harus mempersembahkan korban. Hanya sayangnya, ketika dia sedang mempersembahkan korban, ini kita sudah belajar semua ya dari kitab. Nanti kalau saudara mau baca lagi Kejadian 15. Ketika sedang mempersembahkan korban, dia tertidur. Ya. Tertidur dengan lelap. Sehingga firman Tuhan keluar. Ya. Kalau beribadah kepada Bapa Yahweh, beribadah dengan sungguh-sungguh dengan hormat dan takut. Tetapi Abraham tertidur. Karena tertidur, maka firman Tuhan menyatakan, ya, keturunanmu akan diperbudak 400 tahun lamanya. Nanti saudara baca Kejadian pasal ke-15, ya. Karena itu ya berulang-ulang saya sebagai pelayan Tuhan harus mengingatkan. Ketika ibadah jangan kau tidur. Karena ini perintah Tuhan. Ya. Bukan Abraham yang dihukum, tapi keturunannya dihukum. Artinya kalau kita mau mengambil pelajaran dari itu, engkau bisa tidur, boya tidur. Mungkin tulah itu tidak jatuh kepadamu. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Kejadian 15. Keturunanmu akan diperbudak. Artinya perbuatan saudara dan saya akan sangat mempengaruhi keturunan kita selanjutnya. Kalau sayang dengan keturunanmu, jangan tidur waktu ibadah.
Tuhan itu tidak berubah ya. Dia tetap kekal. Ada tertulis Yeshua Mashiach. Firman Tuhan Ibrani 13 ayat 8 tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Bapak Abraham karena tidur keturunannya menjadi budak 400 tahun. Memang dijanjikan Tuhan pada generasi yang keempat akan kembali. Ya, dari situ kita mendapat perhitungan satu generasi 100 tahun. Ya, kita melihat di sini. Ya, setelah waktunya genap, ya, bangsa Israel tidak ingat bahwa mereka diperbudak 400 tahun. Tetapi kita meyakini bahwa semua itu kejadian, ya mungkin dicatat sama Bapak Abraham ya. Mungkin dia cerita kepada anaknya Yitzhak, dia cerita kepada Yakub, ya terus. Ya. Tetapi mereka tidak ingat bahwa ketika 400 tahun genap, ya, Tuhan menepati janjinya. Setelah 400 tahun dia mendatangi umatnya melalui Moshe yang telah dipilih sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan anak sulungnya. Ya, ketika Bapa Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Moshe, Moshe nggak kenal siapa itu Yahweh. Ya, karena dia diperbudak, dia menjadi ya 40 tahun di tanah Mesir. Ya, 40 tahun dia jadi gembala. Nah, setelah waktunya genap 80 tahun total. Waktu Tuhan dia dipanggil dengan caranya. Dan Tuhan harus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yahweh, Tuhan leluhur mereka, Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Kemudian sesuai janjinya, ya, bahwa Tuhan akan membebaskan umat pilihannya dengan caranya. Ya, nanti saudara baca kitab Kejadian 15. Ya, di mana Tuhan membebaskan dengan caranya melakukan begitu banyak mujizat, paling sedikit 10 tulah diturunkan kepada bangsa Mesir. Supaya bangsa ini membebaskan orang pilihan Tuhan. Ya, kenyataan membuktikan setelah waktu Tuhan genap, 10 tulah diturunkan kepada bangsa Mesir. Ya, waktunya genap, Tuhan memerintahkan melalui Moshe kepada anak sulungnya yaitu bangsa Israel untuk mempersiapkan domba ataupun kambing sebagai korban untuk persembahan, ya, kepada Bapa Yahweh. Mereka harus menyembelihnya pada hari ke-14. Bulan itu, bulan pertama yang kita sudah kenal, ya. Bulan Paskah itu menjadi bulan pertama bagi bangsa Israel sebagai apa yang dikatakan Tuhan. Nanti saudara baca dalam kitab Keluaran 12 ya. Menjadi bulan pertama, bulan Nisan. Ya. Kemudian kita melihat di sini cara Tuhan. Mereka harus mempersiapkan domba atau kambing untuk disembelih pada hari ke-14. Dan kita sudah belajar kenapa hari ke-14, ya. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan berikan secara detail. Kalau kamu menyembelihnya harus pada waktu senja. Ya. Kita senantiasa diingatkan, Torah adalah bayangan, kata Ibrani pasal ke-10 ayat 1. Wujud nyatanya, semua 7 hari raya itu adalah pribadi Yeshua yang menggenapinya. Karena itu kita harus ingat ketika Yeshua selesai di kayu salib.
sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Sudah genap. Apa yang selesai? Apa yang genap? Ada tertulis dalam kitab Ibrani menyatakan, segala sesuatu sudah tertulis tentang Yeshua. Artinya apa yang tertulis dalam kitab Kejadian, ya, semua Torah, kitab-kitab Torah itu harus digenapi oleh Tuhan. Karena itu diingatkan dalam Ibrani pasal 10 tadi, Torah itu adalah bayangan, ya. Nah, kita melihat di sini untuk merayakan Paskah ini. Hari di mana Tuhan tetapkan bahwa umat pilihannya harus dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Karena itu Tuhan perintahkan sembelih domba atau kambing pada hari ke-14 pada waktu senja. Ya, lo kita harus nalar kenapa senja. Itulah yang saya katakan. Ini adalah bayangan wujud nyatanya domba Paskah. Kata 1 Korintus pasal ke-5 dikatakan, kita baca ayat ke-7. 1 Korintus pasal ke-5 ayat ke-7. Jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Hamasyah, Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Coba kita baca terjemahan LAI ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi sebab anak domba Paskah. Tadi kan nggak ada ya. Saya tanggap. Ya di King James juga nggak ada. Tapi NIV ada. Dan di sini LAI ada. Domba Paskah. Saya tanggap. Ya. Jadi waktu bangsa Yesaya mau keluar dari tanah perbudakan, kambing domba sebagai domba Paskah. Tetapi digenapkan oleh Yeshua. Yeshua adalah domba Paskah. Nah, kita mau ucap syukur ya kebenaran karena itu ya. Ya puji Bapak Yahweh, saya mempunyai beberapa kitab ya. Ya kadang-kadang LAI juga lebih mengena ya. Cuman ya kadang-kadang juga melenceng juga. Tapi kalau kita baca dari beberapa penerjemahan yang bisa kita peroleh sebagai pembanding, karena memang Yeshua itu adalah domba Paskah. Kalau tadi kan hanya Paskah aja ya, Hamasyah Paskah kita. Coba kita lihat. Karena Hamasyah Paskah kita tidak disebut domba Paskah. Tapi di LAI disebutkan domba Paskah. King James juga enggak ya. Coba kita lihat King James. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ your Passover, nggak disebut sebagai domba atau lamb ya, tapi dalam terjemahan NIV New International Version disebut lamb ya, lamb Passover lamb. Jadi ya beberapa terjemahan ya kita juga hanya untuk meyakinkan bahwa yang dimaksudkan itu memang adalah domba Paskah. Yeshua adalah domba Paskah. Domba yang tidak bercacat celah. Nah, kita mengucap syukur dalam kitab Keluaran dikatakan, setelah genap waktunya, maka pada hari ke-14 bulan yang pertama bulan Nisan, sesuai perintah Tuhan. Kenapa hari ke-14 kita sudah belajar? Ya, kita sudah belajar. Kalau saya boleh ingatkan lagi, hari ke-10 saya menafsirkan itulah hari di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hari ke-14, 4.000 tahun setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yeshua dimunculkan. Ya, karena itu dipotong pada hari ke-14. Ya, senja. Kenapa senja? Yeshua menggenapkannya nanti
ketika dia digantung di kayu salib, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa Yahweh kurang lebih jam 3 petang. Menggenapkan apa yang dikatakan Torah. Karena itu ketika dia disalib, dia mau menyerahkan nyawanya, dia katakan, sudah genap. Apa yang genap? Semua yang tertulis di dalam kitab Torah sudah digenapi oleh Yeshua. Itulah yang dinyatakan sudah genap. Bisa tangkap ya? Jadi kenapa dia bilang gitu? Karena dia sudah menggenapi apa yang tertulis. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat ke-7. Lalu aku berkata, lihatlah aku datang. Nah ini, dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku. Kitab yang mana? Ya Torah. Saya tangkap ya. Jadi kalau nanti ya saudara ada orang yang bertanya, itu semua jangan jawab dengan pikiran ya. Kalau jawab dengan pikiran pasti kalah. Tapi ada tertulis. Yang tertulis itu yang akan membela kita apabila kita kontak Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus jawab? Ada tertulis, bukan tersirat. Saya tidak pernah mengajarkan tersirat. Tersirat itu hanya ada di otak orang yang nggak beres. Hamasya palsu yang mengatakan ada tersirat. Nah ada itu tersirat. Jangan dibohongi sama Hamasya palsu. Kita melihat, kita mengucap syukur ya. Rencana Tuhan untuk membebaskan umat Israel, ada domba yang harus disembelih. Karena Tuhan merencanakan untuk menghukum seluruh Mesir. Kenapa dihukum? Karena Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka, leluhur mereka, bahwa bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum. Tuhan setia kepada firman-Nya sampai saat ini ya. Sampai saat ini Yeshua itu tetap sama, Ibrani 13 ayat 8. Kalau berani menyakiti biji mata Tuhan, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Nah, kita melihat luar biasa ya, apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian. Bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum oleh Tuhan, dan itu terjadi. Ketika bangsa Israel keluar, mereka mengejar bangsa Israel. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Dengan laut yang terbelah, bangsa Israel bisa masuk menyeberangi lautan. Tetapi bangsa Mesir dengan cara Tuhan. Ya karena mereka nyeberang ini kan ya macam-macam. Ada orang tua, ada anak-anak, ada binatang. Tapi Tuhan punya cara untuk memperlambat tentara ya Mesir ini. Sehingga tidak bisa mencapai, tidak bisa menjangkau orang pilihan yang sedang menyeberang. Ketika semua orang Israel sudah menyeberang, Tuhan katakan kepada Mose, ulurkan tongkatmu. Laut tertutup kembali dan semua tentara Mesir dibinasakan oleh Tuhan. Bentuk apa yang Tuhan genapi. Orang yang menista engkau akan kuhukum. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ya, seluruh Mesir memang Tuhan rencanakan untuk dihukum. Tetapi sebagaimana tertulis, Bapa Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang pilihannya. Dia memang punya rencana untuk membinasakan Mesir. Termasuk orang Israel kalau mereka tidak taat. Saya tanggap ya. Semua tulah ini melanda Mesir. Tetapi Tuhan sudah tahu, kata 2 Petrus pasal ke-2 ayat ke-9. 2 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan oleh firman Tuhan. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Tuhan memang merencanakan membinasakan orang Mesir, khususnya semua anak sulung, baik manusia maupun binatang. Ya,
Tetapi karena dia sudah tahu bahwa di Mesir itu juga ada anak sulungnya, maka dia perintahkan kepada bangsa pilihannya melalui Mose utusannya. Supaya mereka selamat harus ada tanda. Ya, harus ada tanda yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Tanda apa? Darah domba yang disembelih. Harus dilaburkan di pintu rumah mereka, baik kedua ambang pintu maupun ambang atas pintu. Sehingga ketika malaikat maut melintasi seluruh tanah Mesir, termasuk Goshen di mana bangsa Israel ada. Tetapi ketika malaikat maut melihat tanda darah, dia melewati, dia pass over bangsa Israel. Karena itu disebut Paskah. Itulah yang melanda Mesir. Karena orang pilihan ikut perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Bukan saja mereka melaburkan darah domba. Tetapi mereka pun tinggal di dalam rumah. Tidak keluar. Kalau mereka keluar juga binasa. Karena perintah Tuhan laburkan darah dan jangan keluar. Karena mereka taat, bangsa ini diselamatkan. Malaikat maut membinasakan semua anak sulung, manusia ataupun binatang dari bangsa Mesir. Tuhan mau kasih lihat, ya, dia tahu menyelamatkan anak sulungnya. Ya. Ada tertulis Maleakhi 3 ayat ke-18. Kita lihat ya, Maleakhi 3 ayat 18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat. Antara yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani dia. Kita lihat terjemahan Elahi. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Yang kita melihat terjadi sangat luar biasa. Ingat ya, ini bukannya dulu, itu pun sampai sekarang terhadap saudara dan saya. Kalau kita taat kepada dia, maka ini terjadi, ada perbedaan. Dunia boleh dimusnahkan, tetapi Tuhan sudah tahu bagaimana menyelamatkan orang salehnya. Sesuai dengan suratan Petrus tadi. Ya, orang saleh itu bagaimana sih, kan gitu kan? Nah, semuanya itu tertulis, kita lihat ya. Dalam 2 Petrus pasal kedua, pasal ke-1, ayat ke-3. Sebagaimana kekuatan ilahinya, perhatikan ayat ini. Maka segala hal untuk apa? Untuk kehidupan dan kesalehan. Bisa tanggap? Untuk kehidupan dan kesalehan. Sudah dianugerahkan kepada kita lewat apa? Pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Bagaimana kita mengenal Dia? Gerejanya. Kita baca Efesus pasal ke-4 ayat ke-11. Efesus pasal ke-4 ayat ke-11 mulai. Dan sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan, ya, Bapak Yahweh, Yeshua Masih kepala gereja. Dia sudah memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar 5 jabatan untuk apa? Perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayan bagi pemenuhan tubuh Hamasia. Hingga, perhatikan ayat ketiga. 13. Kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna. Menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasia.
5 jawatan ini bertanggung jawab untuk membawa gerejanya mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Dan ya termasuk itu bagian salah satu jawatan yang Tuhan berikan, percayakan kepada saya. Sebagai seorang gembala, saya merasa ya paling sedikit 2, pengajar dan gembala. Saya punya kewajiban untuk memberitakan supaya kita mengenal Dia dengan penuh hanya melalui firman. Bukan dari kitab lain, kita diberikan roti, 12 roti yang disusun 6. 12 berbicara pemuritan. Ya, Yesua punya 12 murid. Pemuritan dan menjadi murid harus diberikan roti yang disusun 6. Bukan suatu kebetulan. Kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. Lah kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Untuk membebaskan orang pilihannya, anak sulungnya. Tuhan perintahkan korbankan domba atau kambing domba. Darahnya dicurah. Dilabur di pintu. Kemudian engkau harus makan roti yang tidak beragi. Berbicara roti yang tidak beragi. Kenapa pada waktu itu roti tidak beragi? Karena untuk membuat roti yang beragi, mereka tidak punya kesempatan. Saya tahu ya, jadi kenapa bangsa Israel waktu itu ya tidak makan roti yang beragi? Biasanya hari-hari makan roti beragi. Tetapi tidak ada waktu untuk bikin roti yang beragi. Karena itu mereka harus makan roti yang tidak beragi. Itu bayangan. Ya. Dan juga dikatakan harus makan sayur yang pahit. Untuk mengingatkan bangsa ini bahwa kepahitan selama 400 tahun menjadi budak. Harus mereka ingat bahwa itu Tuhan izinkan terjadi. Karena dosa leluhur mereka. Untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan pun menepati janjinya untuk membebaskan orang pilihannya dari perbudakan di tanah Mesir. Dengan cara yang luar biasa Tuhan membebaskan orang pilihannya. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, ada orang-orang yang tidak bisa merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan yang pertama. Tahun yang kedua, artinya ini setahun sebelumnya kan, ini tahun yang kedua. Berarti mereka ya paling sedikit sudah 2 kali melaksanakan. Ya. Tapi ada tertulis, ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena mereka najis. Ya, orang-orang ini karena bersentuhan dengan mayat. Kita lihat bilangan pasal ke berapa ini? 19 ya. Ayat ke-11. Bilangan 19 ayat ke-11, firman Tuhan menyatakan, dia yang menyentuh mayat seorang manusia, maka dia menjadi najis. Berapa hari? 7 hari, ini kata Torah ya. Karena mereka najis, mereka tidak boleh mempersembahkan korban. Kemudian mereka nanya sama Moshe. Moshe nanya ke Bapak Yahweh. Ya. Jadi jalur nanyanya yang benar, ya, jangan nanya sama orang yang tidak punya dasar iman yang benar. Dan Tuhan menjawab kepada bangsa ini. Kita baca Bilangan 9 ayat ke-10. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, jika salah satu dari kamu atau dari keturunan menjadi cemar oleh karena mayat
atau sedang dalam perjalanan jauh, maka dia harus tetap merayakan Paskah bagi Yahweh. Tetapi kita lihat kapan? Pada bulan yang kedua, hari yang ke-14, di antara waktu petang haruslah mereka merayakannya. Jadi artinya sebulan kemudian. Kenapa harus tetap merayakan? Supaya bangsa ini mengingat bahwa Yahweh Tuhan leluhur mereka. Membebaskan anak sulungnya dari tanah perbudakan. Ya, sehingga sampai saat ini mereka tetap merayakan ini. Selain dalam kitab Imamat memang salah satu perintah Tuhan. Dalam Imamat ya dikatakan ada 7 hari raya. Dan yang pertama ini adalah hari raya Paskah yang harus dirayakan. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi, berimpit ya. Kalau hari Paskah tanggal 14, roti tak beragi tanggal 15 selama 7 hari. Tetapi hari Paskah pun ya tetap mereka makan roti yang tidak beragi. Lah kita mengucap syukur itu ribuan tahun yang lalu. Kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Firman Tuhan tidak berubah. Yang berubah adalah kalau dahulu tanah perbudakan Mesir. Paskah dalam kenyataannya adalah untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Mesir melambangkan dunia. Ya, ribuan tahun, 3.500 tahun yang lalu, Mesir adalah penguasa dunia. Tetapi Yeshua, domba Paskah, kata 1 Korintus tadi, ya, dia adalah domba Paskah. Karena dia berkata ada tertulis, lembu dan domba, darah lembu dan domba. Kita baca kembali. Ibrani berapa? Masih ingat? Ya harus ingat ya. Ibrani pasal ke-10. Ayat ke-4. Kita belajar ini diulang-ulang ya supaya diingat-ingat. Supaya nanti ada saudara berdiskusi sama orang. Adalah yang nempel gitu kan. Jadi bisa menjelaskan lebih detail. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, semua dikuasai oleh jahat, semua jadi najis. Termasuk lembu. Karena itu dikatakan, mustahil darah binatang bisa menghapus dosa. Yang kudus itu hanya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Satu-satunya juru selamat itu hanya Yahweh. Coba saya pasal ke-43 ayat ke-11. Ayat-ayat yang pernah menjadi latar belakang kita ya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Kalau kata-kata ini diperhatikan, disimak dengan baik. Kalau bukan Yahweh, harusnya kita nalar, gak ada juru selamat. Dan di dalam nama Yesus itu gak ada Yahweh-nya. Saya tanggap, apalagi nama yang lain. Hanya nama Yeshua, Yahweh Shua, Yahweh sang juru selamat. Dialah satu-satunya juru selamat. Jadi dalam perjanjian yang kita sebut perjanjian lama maupun perjanjian baru, kitabnya tetap namanya Yahweh. Bukan nama Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu bukan juru selamat.
ada tertulis. Ilah-ilah bangsa lain Allah berhala. Nggak bisa kita ganti-ganti. Hanya sayangnya orang yang menamakan diri orang percaya. Ya percaya. Setan juga percaya. Tapi setan gemetar. Kan itu jelas kan? Banyak orang mengaku diri orang percaya. Saya percaya. Ya setan juga percaya. Tetapi firman Tuhan katakan, kita baca. Yakobus pasal kedua ayat ke-19. Yakobus 2:19. Engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukan dengan baik. Roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Kita baca kitab LAI. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Mereka gemetar. Setan aja gemetar. Orang yang menamakan diri orang percaya nggak gemetar. Dalam terjemahan LAI, Tuhan yang mana ini? Bukan Tuhan yang orang Ibrani. Saya baca ya di media sosial keterangan si Perdana Menteri Israel yang sekarang. Di bait suci ini ya tidak boleh nama ilah lain disebut kecuali hanya YHWH. Kalau itu diterapkan, orang Kristen dari Indonesia pakai nama lain pasti diusir. Saya tanggap. Ya, saya baca di media sosial itu. Ya. Karena saya pikir ini bagus juga ya buat kita menjadi bekal. Ya. Karena memang di tempat itu tidak boleh nama ilah lain disebut. Hanya YHWH. Nah, saya mengucap syukur beberapa hari yang lalu kan saya dapat ya berita. Ya saya sumber berita, istri saya kan suka nyari-nyari gitu. Dia forward ke saya baca luar biasa di salah satu, saya nggak tahu apa, karena ini dari media sosial. Tapi buat menguatkan kita. Khususnya saya. Karena saya berkali-kali memberitakan 1 Yohanes pasal ketiga, ada anak Tuhan, ada anak setan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi seorang anak mana bapaknya? Dengan teknologi yang sekarang sudah populer, hanya dengan DNA. Ya, dengan DNA, ya, teknologi yang saya percaya ini diketemukan oleh orang anak-anak Bapa Yahweh. Kenapa? Karena mereka harus mencari siapa imam besarnya. Jadi harus benar-benar diteliti bahwa DNA-nya ini benar-benar berasal dari keturunan Harun. Tidak boleh dari yang lain. Ya. Karena itu kita mengucap syukur cara Tuhan untuk membuat kita juga lebih mengerti. Ya, karena DNA itu adalah satu alat rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada semua makhluk hidup. Seperti yang saya katakan tadi, dari apa yang kita dapat media sosial. Salah satu laboratorium di Amerika. Ternyata ketika mereka meneliti akan DNA lebih dalam lagi, ya. Kan DNA ya dari berbagai macam sumber orang bisa diketemukan genetiknya. Jadi si A ini katakanlah seorang istri punya suami 10. Dari yang 10 ini anaknya dari yang mana nih? Dari nomor 1 sampai 10.
Dengan DNA bisa dipastikan, oh ini anak dari bapak yang mungkin nomor 5. Tidak meleset, karena berdasarkan apa yang kita ketahui, dapat dikatakan 95% lebih itu bisa dipastikan siapa bapak dari 10 orang suami yang ada dari seorang wanita. Yang saya kagum adalah ya, ketika mereka melakukan riset yang mendalam dari DNA, ya. Ketika mereka mengecek, senantiasa muncul pola angka ya di dalam DNA itu, pola angka. Dan pola angka ini senantiasa yang muncul itu 10, 5, 6, 5. Ya. Angka-angkanya 10, 5, 6, 5. Oh, mereka berkutat-kutit, akhirnya kembali kepada abjad Ibrani. Setelah mereka kembali kepada abjad Ibrani, berdasarkan, karena huruf Ibrani ini kan ada apa namanya yang kita kenal gematria. Berbicara 10, berbicara yod. Ya. Berbicara 5, berbicara he. Berbicara 6, berbicara w. Akhirnya diketemukan 10, 5, 6, 5 adalah yod he, waw he. Kenapa saya bilang sesuatu yang luar biasa? Saya mengimani karena dari daftar DNA ini kita bisa merasa yakin, dan saya juga menafsirkan. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 3, ada anak Tuhan, ada anak setan. Loh, tapi seperti yang pernah dikatakan dari tempat ini, melalui saya, ya, supaya jangan orang pikir siapa yang ngomong, ya saya yang ngomong. Ya, semua pekerjaan setan tidak pernah Tuhan singkapkan. Ya. Kenapa yang dapat itu hanya 10, 5, 6, 5? Tuhan mau kasih lihat bahwa di tengah manusia ini memang ada anak Bapa Yahweh. Yang anak setan, ya Tuhan sembunyikan. Ya. Ya mungkin kalau dicek benar ya, di data semua orang ya pasti banyak. Tapi Tuhan mau kasih lihat, ada anak sulung, ada anak angkat. Nah, saya mengucap syukur dengan berita-berita seperti itu ya. Pengetahuan-pengetahuan untuk menguatkan saya khususnya yang seringkali memberikan pengajaran untuk menggenapkan apa yang tertulis. Kita baca kembali 1 Yohanes pasal 3 ayat ke berapa itu? Ayat ke 10 aja. Kalau saudara mau ini baca di atasnya. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak si setan nyata. Ini firman bukan kata saya. Jadi apa yang ditemukan oleh sebuah laboratorium di Amerika sana, paling sedikit anak YHWH ada. Saya tanggap. Dan saya percaya kalau ada anak Bapak Yahweh, pasti ada anak setan. Lah kita mengucap syukur semua ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita memiliki DNA Bapak Yahweh. Ya, kalau kita memiliki, kenapa pakai bahasa Ibrani? Bisa tanggap? Kan tadi saya bilang setelah orang itu meneliti, mereka ke bahasa Ibrani, loh ini kok cocok dengan gematria bahasa Ibrani, ternyata YHWH.
Dari situ kita bisa menafsirkan bahasa awal manusia itu bahasa Ibrani. Saya tahu nggak maksud saya? Karena Tuhan ngomong kepada Mose kan pakai bahasa Ibrani. Saya tahu nggak? Ya, orang bisa membantah itu urusan mereka. Ya. Dan di sinilah kita melihat apa yang dahulu merupakan bayangan, sekarang adalah pekerjaan Yeshua yang nyata. Kalau dahulu dikorbankan kambing dan domba, tapi firman Tuhan katakan mustahil darah binatang bisa menghapus dosa. Dan yang tidak berdosa itu hanya Tuhan. Karena setelah manusia ditaklukkan, semua manusia termasuk binatang berubah menjadi jahat. Dan yang murni, yang sempurna hanya Bapa Yahweh. Karena itu dia harus datang. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia datang sebagai domba Paskah. Dia harus disembelih. Kata kitab Keluar, sembelihnya tanggal 14 petang hari. Ya. Dan Yeshua dibunuh memang hari Paskah. Hanya sayangnya kan sekarang. Kalau saudara ngomong sama orang Kristen, gereja-gereja. Hari Paskah. Ya. Ya Paskah kita memang belum tentu hari Jumat ya. Karena kita memakai tanggalan Ibrani. Ya katakanlah yang umum kan sekarang di Indonesia lah katakan. Hari Jumat kan. Umpamanya hari Jumat kau bilang selamat Paskah. Oh bukan Paskah sekarang. Hari Jumat Agung. Aduh dari mana dapatnya Jumat Agung? Nggak ada ayatnya masalahnya. Kenapa begitu gampang mereka menamakan diri ahli kitab. Mereka menamakan diri mempunyai 5 jawatan. Begitu mudahnya ditipu sama setan. Jumat Agung. Paskahnya nanti hari Minggu. Aduh kasihan amat. Tetapi itulah kita melihat kalau kita tidak sungguh-sungguh. Bisa tersesat. Orang ahli kitab seperti Paulus. Kalau dia tidak dilahirkan baru. Dia akan tetap buta. Tetapi setelah dia dibaptis, lahir baru. Tercelik matanya. Sehingga dia melihat bahwa Torah yang tertulis dalam prakteknya harus seperti Torah kehidupan. Yaitu Yeshua. Nah, kita melihat cara yang luar biasa, cara Tuhan. Ya. Dahulu memang untuk anak sulung. Hanya kambing domba. Tetapi Yeshua pada awalnya memang datang sebagaimana tertulis. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang. Tetapi ketika Yeshua datang, mereka menolaknya. Sehingga berani dikatakan kitab-kitab yang pernah kita baca dalam kitab Yohanes. Tidak pernah tertulis Nabi datang dari Galilea. Ya sudah. Ya. Hal yang sama pun terjadi sampai saat ini. Buat apa kita pakai Yahweh? Wah, nah mengaku diri apologet tapi menyangkal nama Tuhannya. Siapa Tuhanmu? Enggak perlu ke Israel, bukan ke Israelan. Firman Tuhan katakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu tidak berubah. Jangan kau sangkali Tuhanmu. Ya. Karena ada tertulis nama ilah lain itu berhala. Loh kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita berlandaskan batu karang yang teguh yaitu Yeshua Masiah. Kau boleh ngobrol segala macam. Dengan segala macam teori. Tapi kalau tidak sebagaimana tertulis, kita harus berani menolaknya. Kan banyak, menamakan diri apologet segala macam. Ya. Tapi ya hati-hati ya, yang saya perhatikan loh ini kok banyak yang salah. Ya kalau orang yang tidak seiman dengan kita bisa dia bohongi.
Tapi orang yang tahu firman Tuhan, banyak yang salah yang sering ditonjolkan di media sosial. Ya kalau mau dengar ya dengar aja, tapi kau harus bungkus dirimu dengan darah Yesua. Sehingga tidak akan pernah terpengaruh sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes. Apabila firman itu tertanam dalam hati kita, dia menjadi mata air. Sehingga ajaran apapun yang dari luar, kalau itu bukan dari Tuhan, nggak akan bisa mencemarkan kita. Sehingga ya memang kadang-kadang ya pengen dengar-dengar mulut setan, ya setan pakai orang-orang yang kelihatannya ahli kitab, tapi sudah memutarbalikkan. Kalau kadang-kadang, saya kadang-kadang dengar itu, akhirnya ya saya rubah aja. Karena hanya pengen apa sih yang diomongin, lu kok kayak begini. Kalau orang yang tidak hati-hati bisa ketipu. Ya, apalagi berani menyangkal nama Tuhannya orang Israel. Keselamatanmu datang dari mana? Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Dan itu tidak berubah. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Untuk kita bisa memperoleh kasih karunia dari Bapa Yahweh. Kalau bangsa Israel dikatakan oleh Bapa Yahweh sendiri, ini anak sulungku. Karena anak, maka Tuhan selamatkan. Lo kita yang namanya non-Yahudi. Karena dia adalah Tuhan semua makhluk hidup. Baik bangsa Israel maupun non-Israel, termasuk saudara dan saya. Ya, kalau di dalam tubuh kita mengalir DNA-nya Yod-He Waw-He, Yahweh. Ya, walaupun mau dicemari dengan darah si setan, tetapi karena DNA dari Bapa Yahweh lebih kuat, maka orang-orang ini dipanggil Tuhan dengan caranya. Ya, Raja Wali terbang untuk memberikan suaranya bagi seluruh dunia. Ya, di dalam kitab Wahyu kita pernah bacakan ada 4 makhluk hidup. Kita sudah belajar ini ya, cuma karena diongkap-ongkap. Karena Wahyu kita pernah belajar, tapi ya mungkin banyak juga yang udah lupa, karena udah lama ini ya. Kita baca Wahyu pasal ke-4. Ayat ke-7. Wahyu pasal 4 ayat 7. Makhluk hidup yang pertama serupa singa. Berbicara singa, berbicara kitab Injil Matius. Makhluk hidup yang kedua serupa lembu, berbicara Markus. Makhluk hidup yang ketiga memiliki muka seperti manusia, kitab Lukas. Dan makhluk hidup yang keempat serupa Raja Wali yang sedang terbang. Perhatikan, bukan Raja Wali aja, tapi Raja Wali yang sedang terbang. Kenapa dia terbang? Dia mengelilingi dunia dengan suaranya untuk memanggil anak-anak Raja Wali yang tersebar di seluruh pelosok muka bumi yang ada di bawah ketiak ayam-ayam. Ya, berbicara ayam-ayam adalah memang kelihatannya gereja, tapi makanan sampah melulu. Karena itu waktu Tuhan Raja Wali terbang memanggil anak-anaknya. Walaupun mereka ada di bawah ketiak ayam. Tapi ketika dia mendengar suara Raja Wali, dia akan ditarik oleh suara itu keluar dari kungkungan ayam-ayam dengan doktrin makan sampah melulu. Kan kita sudah belajar kan? Paulus mengatakan yang dulu itu sampah. Pengajaran-pengajaran, berbagai macam pengajaran yang dia terima dari imam-imam besar. Karena dia memiliki imam besar yang turun dari surga yang memberikan dia pengajaran. Sehingga teori-teori yang dia dapat
dari imam besar pada waktu itu, dia berani katakan, itu sampah. Ya, itu ayam-ayam, makanan sampah-sampah. Nah, kita melihat ketika mendengar suara, bertindak mau keluar dari kungkungan sayap ayam-ayam. Sebagaimana Tuhan menolong anak sulungnya, Tuhan juga mau menolong mereka yang menamakan diri non-Israel, tapi harus jadi anak adopsi. Harus diangkat sebagai anak. Ya. Untuk bisa diangkat menjadi anak, ketika dengar suara Raja Wali, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Timbul percaya. Tapi kalau hanya percaya aja, ya sama seperti setan tadi dalam kitab Yakobus tadi kan. Setan juga percaya tapi gemetar. Loh, ketika kita dengar, kita percaya. Yesua berkata kepada ahli Torah, si Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau nggak bisa masuk surga. Itu ahli Torah, orang Farisi. Artinya kita harus menyimak dari situ. Saudara dan saya pun harus menggenapkan apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal ketiga. Ya, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Kita sudah belajar, kita ulang-ulang ya. Jadi apa yang dikatakan memang diulang tapi diingat, dikobarkan kembali. Firman Tuhan berkata, kita dikandung dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa. Yesua dikandung oleh seorang manusia. Kitab Roma pasal ketiga, kita baca ayat ke-10. Roma pasal ketiga ayat ke-10. Sebagaimana yang tertulis, telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Loh, dari sini kita harus nalar. Ya. Apa yang dikatakan Yohanes dalam kitab Yohanes pasal 3, Yesus berbicara, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, nggak bisa selamat. Karena itu sang juru selamat harus kasih contoh. Dia memang benih yang kudus. DNA Bapa Yahweh. Nah, kita belajar tadi kan DNA Bapa Yahweh. Itu terbukti. Sudah terbukti di laboratorium yang mempelajari dengan khusus. Tetapi dikandung oleh Maria. Firman ini berlaku untuk Maria juga. Bisa tanggap? Karena dia dilahirkan dari yang berdosa, maka dia harus manusia yang dilahirkan dari seorang wanita harus dikubur melalui baptisan, dikubur dalam air, dikubur dalam firman. Lahir baru keluar dari air, lahir dari firman. Bisa ditangkap? Karena itu Yesus harus dilahirkan, harus dibaptis. Dia harus menggenapkan apa yang dia katakan sendiri. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Karena manusia ketika mereka jatuh dalam dosa, tubuh, roh, dan jiwanya menjadi cemar. Saya tanggap ya. Karena itu tubuh, roh, dan jiwa yang cemar harus diperbaharui. Dilahirkan. Kita terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Kita baca Matius pasal ketiga ayat ke berapa? 11.
Perhatikan ya, karena ada beberapa orang juga mengajarkannya agak beda. Sesungguhnya aku membaptis kamu, si Yohanes Pembaptis, ya, dalam air untuk pertobatan. Tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Perhatikan, dia atau Yeshua akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan dalam api. Manusia terlihat tubuh, roh, dan jiwa. Tubuhnya dibaptis oleh orang yang Tuhan tetapkan. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis. Paulus berkata, aku tidak diutus untuk membaptis orang. Ya, hanya mungkin 1-2 orang dia baptis. Ya, jadi ada orang yang memang ditetapkan untuk membaptis, dan di tempat ini saya, supaya jelas saya tidak mau menasihkan orang-orang. Kalau dibaptis yang dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan, pertama namanya harus benar. Harus di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Masih. Kita sudah belajar kemarin ya. Tapi di sono di Salatiga. Harus dibaptis dalam nama Yeshua Masih. Kita sudah baca, kita baca lagi lah. Kisah Rasul pasal kedua, kita kemarin kan di sana kan di Salatiga. Dia kita baca di dalam ayat ke berapa? 37 kita baca ya. Ya kita mulai 37, 38. Setelah mendengarkan, mereka tertusuk dalam hati lalu berkata kepada Petrus dan rasul lainnya, hai para pria, saudara-saudara, kami harus melakukan apa? Kita belajar minggu lalu. Perhatikan, Petrus menjawab kepada mereka, pertama bertobat. Itu harus diingat, susunannya harus benar. Banyak orang dibaptis, nggak bertobat. Udah melenceng dari firman ini. Bertobat, setelah bertobat, biar masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua HaMashiach. Jangan pakai nama yang lain. Ya kalau pakai nama Bapa Yahweh, memang Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, minggu kemarin kan diingatkan pakai nama, ada orang yang pakai nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Siapa? Itu dari mana Roh Kudusnya? Nggak ada ayatnya. Jangan tersesat sama HaMashiach palsu yang nggak ngerti firman. Kenapa saya katakan nggak ngerti firman? Nah, kita harus belajar ini hati-hati. Ya, hati-hati. Kita lihat di dalam kisah Matius pasal ke-28 supaya jelas ya. Matius 28 ayat ke berapa ini? Ayat ke 19. Perhatikan ya, nanti saya bandingkan dengan ayat yang sana. Oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Saudara perhatikan baik-baik ini. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name, bukan names ya. Name, nggak ada S-nya. Kalau ada S-nya berarti nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Bisa tanggap? Kadang-kadang ya kalau kita dalam nama Bapa yang tadi dalam bahasa Indonesia, lo banyak orang yang salah ngawur. Dia katakan ayat tadi, Matius tadi, baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Hanya satu nama, bukan nama-nama. Tapi nama.
Kalau ini di dalam bahasa Inggris, names kalau ada pakai S berarti nama-nama. Tapi karena hanya name, satu nama. Artinya nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Itu sama. Ini sebelum para murid menerima pengajaran intensif dari Yeshua. Tetapi setelah mereka dibaptis, setelah mereka menerima pengajaran selama 40 hari dari Yeshua setelah dia bangkit, kan Yeshua berbicara kepada muridnya 40 hari. Loh, kak, mereka tidak baptis lagi dalam nama ini. Bisa dilihat. Ya, kita lihat tadi dalam ayat ke-38, kita lihat ya. Kita lihat ayat ke-38 dari Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul pasal kedua. Ayat 38 ya. Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah biar masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua HaMasiah. Saya berikan perbandingan. Ya. A sama dengan 10. Saya tanggap. B sama dengan 10. Jadi A sama B sama. Bisa tangkap maksud saya? Ini matematik sedikit lah. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptis dalam nama Yeshua HaMasiah. Jadi nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya Yeshua HaMasiah. Jangan tambah lagi dengan nama yang lain. Bisa ditangkap? Loh, kalau baptisan ini yang dilakukan oleh pelayan Tuhan. Jadi kalau mau dibaptis tanpa pertobatan, gak bisa. Gak sesuai firman. Harus bertobat, minta ampun. Akui dosamu. Baru memberikan dirimu dikubur. Dikubur melalui baptisan, dikuburkan dalam firman. Kemudian keluar dari air, lahir dari firman. Inilah yang namanya lahir baru. Saya tanggap. Ketika engkau lahir baru, sebagaimana suara yang terdengar setelah Yeshua keluar dari air. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Begitupun kita setelah dibaptis dengan nama yang benar, cara yang benar, orang yang benar. Dalam alam roh ada pengakuan yang didengar oleh setan. Ya, dan Tuhan tahu sebagaimana Yeshua kasih contoh. Setelah dia dibaptis, langsung dicobai sama setan. Karena itu, karena engkau anak, kata Galatia pasal keempat, ayat ke-6. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu. Yang berseru, Abba, Bapa. Karena kita sudah dibaptis dengan yang benar. Nama yang benar, cara yang benar, orang yang benar. Saya sudah katakan orang yang benar itu kayak apa. Kalau engkau dibaptis oleh perempuan, hati-hati. Ya. Hati-hati karena tidak ada ayatnya perempuan itu membaptis orang. Ya, baik kita yang ada di sini, engkau yang ada di luar sana. Ya, nggak ada ayatnya. Jadi harus hati-hati. Paulus sendiri berkata, aku tidak diutus untuk membaptis orang. Yang aku ingat ada beberapa keluarga yang dia baptis. Karena itu ya hati-hati. Ya saya pelayan Tuhan hanya bisa hati-hati, saya nggak bisa paksa. Tapi kewajiban saya harus memberitahu. Setelah kita keluar dari air, ada pengakuan, ini anakku. Maka dia berikan Roh Kudus. Ini yang baptis hanya Yeshua. Yeshua. Si Yohanes Pembaptis katakan. Aku membaptis dengan air sebagai pertobatan. Tetapi dia yang datang, Yeshua yang datang. Hanya Yeshua yang membaptis kita. Dengan Roh Kudus. Lah, baptisan yang ketiga.
Ya, saya mengatakan banyak orang yang salah mengerti. Karena baptisan yang pertama, baptisan tubuh, baptisan air. Baptisan yang kedua dan ketiga adalah Yesus sendiri, baptisan roh dan baptisan api. Kebetulan saya dengar ada pelayan Tuhan. Baptisan api itu baptisan pemurnian. Nanti kalau ada masa kesukaran besar, itu baptisan api. Dalam hati saya, kalau orang itu mati sebelum kesukaran besar, bagaimana? Nggak ada hikmatnya. Baptisan api, firmanku adalah api. Baptisan air, baptisan tubuh hanya satu kali. Kalau namanya benar, caranya benar, orangnya benar satu kali. Baptisan Roh Kudus ketika engkau anak, kita dibaptis oleh Roh Kudus satu kali. Tetapi baptisan api, baptisan firman. Firman itu yang pertama baptisan untuk tubuh, yang kedua baptisan kita, roh kita diperbarui. Tetapi yang ketiga ini adalah baptisan jiwa. Saya tanggap. Firman itulah Yakobus 1 ayat ke-21. Jangan sampai tersesat ya, karena ada orang yang mengajarkan seperti itu. Baptisan api ini tantangan kesukaran, itu ngawur. Kalau kesukaran, kalau orang yang tidak mengalami kesukaran, berarti dia nggak dimurnikan. Baptisan api itu membersihkan jiwa kita, berbicara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Itu sepanjang umur hidup kita. Sehingga walaupun tantangan pencobaan datang, sebagaimana minggu lalu diberitakan, ombak besar, Yesus tetap tenang di dalam perahu. Hal seperti itu harus kita miliki. Tantangan pencobaan boleh berbagai macam datang. Tetapi karena kita memiliki jiwa Adonai Yeshua Masya, tetap tenang. Dan suratan Petrus tadi mengatakan, Bapa Yahweh sudah tahu bagaimana menyelamatkan orang salehnya. Kita lihat ya. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan. Perhatikan ayat ini. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Baptisan jiwa adalah baptisan api seumur hidup kita. Jiwa kita ini, kau bisa ibadah di sini, keluar dari tempat ibadah, pikiranmu udah ngaco macam-macam. Karena itu jiwa kita ini terus dibersihkan oleh firman yang telah tertanam dalam hati. Karena itu saya menafsirkan, baptisan api adalah membersihkan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Sehingga tantangan boleh datang. Tetapi aku memiliki jiwa Yeshua Masya. Ombak datang, Yeshua tidur aja tenang. Dia tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia yang menakutkan para murid. Dia tenang aja tidur. Lah itulah yang harus kita miliki. Dunia tidak akan pernah bisa menjamah kita apabila kita hidup di dalam Dia. Dia yang akan berperang ganti kita. Lah itulah kita harus ingat saat ini pasca Yeshua sudah berkorban untuk saudara dan saya. Kita harus ingat dia mati, digantung di kayu salib. Seharusnya kita yang kena kutuk. Saya tanggap, kita baca ulangan pasal ke berapa itu, 27. Ayat ke-26. Terkutuklah orang yang tidak menaati perkataan Torah ini dengan melakukannya. Dan seluruh jemaat itu berkata amin. Artinya, sebagaimana pengakuan para rasul, khususnya apa yang dinyatakan oleh si Rasul Petrus, kita baca Kisah Rasul pasal ke-15.
ayat ke berapa ini? Kita baca ayat 10, tapi nanti saudara baca semua ya, karena Kisah Rasul 15 ini berbicara tentang sunat. Ya, orang Israel itu harus disunat karena perjanjian leluhur. Tapi kalau kita tidak punya DNA Bapak Abraham, itu tidak berlaku. Saya tangkap, kan banyak orang harus disunat. Janji baca firman itu yang benar. Keturunanmu harus disunat. Bapak Abraham punya 3 istri, itu semua harus disunat. Karena itu perjanjian antara Bapak Yahweh dengan Bapak Abraham. Kalau kita tidak punya DNA-nya orang Yahudi, nggak perlu. Saya tanggap, jangan sampai kacau ya. Kita baca ayat 10 tadi. Oleh karena itu sekarang, mengapa kamu mencoba Elohim untuk meletakkan pada leher para murid suatu kuk yang baik para leluhur kita maupun kita sendiri tidak mampu menanggungnya. Ini pengakuan rasul, salah seorang rasul yang paling dikasihi Tuhan dari 3 rasul, dari 12, 3 orang yang dikasihi. Kita sendiri dan leluhur kita nggak mampu menanggungnya. Karena ada tertulis, ya kita harus baca Yakobus pasal ke berapa ini? Pasal ke-2. Ayat ke-10. Perhatikan baik-baik. Yakobus 2 ayat 10. Ya ingat ya, itu semua kaitan dengan ayat yang tadi. Sebab, perhatikan ayat ini. Siapa saja yang ingin memelihara seluruh Torah, tetapi tersandung dalam salah satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap semua. Saya tanggap. Torah 613 aturan perintah ketetapan. Satu saja kau salah, gugur semua. Tetapi itulah yang kita nggak mampu, Yesus pakukan di kayu salib. Bisa tanggap? Jadi yang kita nggak mampu sudah dipaku, itulah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena kita nggak mampu, kan Kisah Rasul tadi katakan. Kita nggak mampu, leluhur kita pun nggak mampu. Yang kita nggak mampu harusnya kita terkutuk. Kata Ulangan 27 tadi. Karena satu gagal, semua gagal. Ya kalau dalam dulu ujian-ujian ini, sistem gugur, satu gagal, nggak lulus. Loh ini, satu gagal, nggak lulus. Lah itulah dipakukan di kayu salib. Harusnya kita terkutuk karena kita nggak mampu. Saya tanggap. Kita memperoleh anugerah. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan mengucap syukur. Domba Paskah, Yeshua, Bapa Yahweh sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Karena kita nggak mampu. Jangankan kita, berdasarkan tadi Petrus kan, kita aja nggak mampu. Karena itu Tuhan turun. Yang kita nggak mampu, dia ambil alih. Dipaku di kayu salib. Harusnya kita di sana kan tadi dikatakan terkutuklah orang yang nggak bisa lakukan. Kita nggak mampu. Karena itu kutukan itu dipikul oleh Yeshua. Lah sangat luar biasa arti Paskah yang sebenarnya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya kita mengucap syukur. Ya. Tadi kita baca ayat-ayatnya kan. Diperintahkan oleh Tuhan, engkau boleh bakar korban ini. Tapi tulangnya jangan kau patahkan. Kan tadi dibacakan. Kan kita berpikir, kenapa nggak boleh dipatahkan? Loh Yesus akan nanti mati. Kalau tulangnya dipatahin atau kakinya dibuntungin, wah dia lahir, dia bangkit kakinya dibuntung. Bisa tanggap? Karena itu wanti-wanti, jangan kau patahkan. Ya, tapi saya percaya pasti ada arti-arti yang luar biasa. Itulah rahasia-rahasia firman ya. Karena itu saya lihat ya. Saya juga kadang-kadang baca ini, apa sih Tuhan maksudnya?
Karena Paskah ini kan sudah berkali-kali, tapi saya melihat cara Tuhan luar biasa. Jadi hati-hati ya, baptisan api, baptisan tubuh, roh dan jiwa. Baptisan air, baptisan roh. Baptisan jiwa, baptisan api. Api adalah firman. Yakobus tadi mengatakan firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Jangan terpengaruh dengan pengajaran di luar sana. Oh, pengajaran baptisan api ini kesukaran besar. Itu nggak sesuai firman. Karena baptisan itu untuk pribadi kita. Bukan kesukaran, bukan. Kesukaran itu kalau kita sudah memiliki jiwa Yesua, kesukaran tidak dipandang. Yesua, murid-murid boleh kalang kabut ketika ombak besar. Tapi Yesua tenang aja. Saya tanggap. Nah, kita harus mengerti firman Tuhan dengan karena pengajaran di luar sana, saya dengar, wah ini ngawur ini. Karena kita harus berpatokan manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh sudah dibaptis dengan air, roh dibaptis dengan roh, jiwa itu dibaptis dengan apa? Yakobus tadi. Yakobus 1:21. Firman itulah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa. Berbicara firman, Yeremia mengatakan, firmanku bagaikan api. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari ya. Kita terus belajar ya. Semakin banyak kita belajar. Jangan bikin pusing, berdoa minta Roh Kudus. Supaya dia terus menerjemahkan apa yang kita dapat sekarang. Berdoa lagi Tuhan supaya lebih dibuka. Sampai kita memiliki, kata Efesus tadi, pengetahuan, pengenalan yang penuh tentang Bapa Yahweh, yaitu firman yang hidup. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.